Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wassalawatu rabbina wassalamuhu ala nabiyhi wa rasulih wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh yang mulia ini. Allah masih memberikan kepada kita nikmat, terutama sekali adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir menjadi tamu-tamu yang dimuliakan oleh Allah di subuh yang mulia ini. Semoga keberadaan kita menjadi tamu-tamu kemuliaan Allah Subhanahu wa taala hendaknya berlanjut sampai nanti Allah taala memanggil kita kembali kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah yang mulia. Disebutkan oleh para ulama bahawa di antara salah satu min alamatil hubb, di antara tanda-tanda bahawa kita jujur di dalam menjalin hubungan kasih sayang cinta kepada Allah adalah kita rela menempuh jalan apa saja untuk bisa bertemu dengannya. Kan begitu ya Pak ya, Bu? Sama dalam keseharian kita, kalau kita mencintai seseorang, jalan bagaimanapun susahnya, terjalnya, sulitnya, jauhnya, kita akan jalani asalkan bisa berjumpa dengan yang kita cintai. Itulah yang menunjukkan jujurnya cinta kita kepada yang kita cintai. Maka salah satu di antara tanda jujur cinta kita kepada Allah adalah bahawa kita akan menempuh jalan untuk bisa berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam hadis, setidaknya ada dua cara yang lazim untuk bisa berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama disebutkan, cara pertama adalah dengan menunaikan solat. Nah, ini tadi yang kita sudah kita laksanakan subuh ini. Karena Nabi SAW bersabda, Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang kamu, kata Nabi, idza qama fi salati, apabila dia menunaikan salat, fa innahu yunaji rabbah, maka ketika dia menunaikan salat itu hakikatnya dia sedang bermunajat, sedang berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi dan para sahabat yang telah terdahulu dari kita, mereka itu kalau mereka salat maka sampai lupa waktu. Maksudnya lupa waktu, saking lamanya mereka berdiri, ya, Maka ada yang berdiri sampai menunaikan solat itu
dengan durasi 3 juz dalam 1 rakaat. Ada bahkan yang lebih daripada itu. Itu solat sendirian, solat tahajud di rumah. Kenapa mereka berani dan mampu untuk berlama-lama? Karena mereka sedang berhadapan dengan sang kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang berhadapan dengan kekasih, maka tak terasa penat di badan itu kalau sudah berjumpa. Hatta tawaramat qadamahu min qiyamil lail. Sampai disebutkan dalam riwayat Nabi SAW, bengkak-bengkak kakinya karena mendirikan solat malam. Apa maksud bengkak-bengkak kakinya mendirikan solat malam? Karena terlalu lama berdiri. Kalau lama berdiri, bengkak-bengkak kaki. Mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Barakah juga bengkak-bengkak kakinya karena solat tahajud malam. Yang kedua, disebutkan di dalam riwayat bahwa media untuk bisa berjumpa langsung dengan Allah Azza wa Jalla di samping solat adalah mati. Jadi kalau ingin berjumpa langsung dengan Allah, mati dulu. Disebutkan dalam riwayat, al-maut khairu yusilul habib ilal habib. Kematian itu sarana terbaik seorang kekasih bisa berjumpa dengan kekasihnya. Jadi orang yang takut mati hakikatnya takut berjumpa dengan Tuhan. Orang yang takut mati adalah orang yang pada hakikatnya dia takut dan tak ingin berjumpa dengan Allah. Maka itulah yang menyebabkan orang-orang beriman tidak pernah takut dengan kematian. Yang takut dengan kematian itu disebutkan di dalam Al-Quran, وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. Orang yang takut dengan kematian itu karena bima qaddamat aydihim, karena dosa-dosa yang sudah banyak dibuat. Kalau sudah banyak dosa, banyak kesalahan, dia akan pasti takut untuk pulang ke kampung halaman. Karena nanti ketika pulang ke kampung halaman, bukan pujian yang dia dapatkan, justru cercaan, hinaan yang bakal dia akan terima. Itulah yang menyebabkan dia takut dengan kematian. Disebutkan dalam riwayat, dan Imam Al-Ghazali menceritakan, Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat maut. Malaikat maut itu mengatakan, "Wahai Ibrahim, aku dapat pesan daripada Allah, dapat tugas bahwa aku diperintahkan untuk mencabut nyawa engkau, wahai Khalilullah." Nabi Ibrahim alaihissalam tak terima begitu saja. Lalu dia katakan kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, jumpailah Allah lagi. Katakan kepada Allah itu, adakah seorang kekasih rela membunuh kekasihnya?" Pergilah malaikat maut berjumpa dengan Allah, menyampaikan pesan Khalilullah, kekasih kesayangan Allah, yaitu Nabi Ibrahim. "Ya Allah, aku datang kepada Nabi Ibrahim tadi ingin mencabut nyawa sesuai dengan yang engkau perintahkan, tapi Nabi Ibrahim pesan, minta disampaikan ini kepada engkau, wahai Allah." "Apa itu?" kata Allah. Ibrahim berpesan, adakah seorang kekasih
rela membunuh kekasihnya. Wahai malaikat maut, sampaikan juga kepada Ibrahim nanti, adakah seorang kekasih tidak ingin berjumpa dengan kekasihnya? Malaikat maut pun pergi berjumpa Ibrahim lagi. Wahai Khalilullah, Allah juga titip pesan kepadamu. Apa pesan itu? Adakah seorang yang betul-betul jujur di dalam mencintai, tidak ingin bertemu dengan kekasihnya? Maka ketika mendengar penyampaian dari malaikat maut itu, apa yang terjadi dengan Nabi Ibrahim? Wahai malaikat maut, sekarang cabutlah nyawaku. Kenapa Nabi Ibrahim pertama kali menyampaikan bahwa adakah seorang kekasih tega mencabut kekasihnya? Karena anggapan pertama itu adalah bahwa kematian itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Tetapi setelah Allah Ta'ala memberikan kepada Nabi Ibrahim makna hakikat kematian, dan itu sebenarnya pelajaran bagi kita, bahwa kematian itu adalah sarana seorang kekasih bisa berjumpa dengan kekasihnya. Maka pada subuh yang mulia ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Busyral Kaib Biliqa'il Habib, kabar gembira kepada orang yang bersedih bahwa dia akan bertemu dengan kekasihnya. Limadzal maut khairul lil mu'min. Kenapa kematian itu lebih baik bagi orang mukmin? Yang pertama tadi sudah disebutkan bahwa al-maut khairun yusilul habib ilal habib. Kematian itu adalah sarana yang paling bagus, yang paling baik seorang kekasih bisa berjumpa dengan kekasihnya. Yang kedua disebutkan orang yang sudah masuk ke liang lahat, kata Nabi, faqad istaraha min humumid dunya. Orang yang sudah masuk ke liang lahat, hakikatnya dia sudah beristirahat daripada sempitnya dunia. Dunia ini sempit, Pak. Kalau tidak percaya, tanyakanlah. Hari ini bukan hanya sempit tempat aja, sempit pemikiran di dunia ini pun sempit. Sempit pendapatan di dunia ini pun sempit. Semua sempit di dunia ini. Maka karena sempit itulah maka banyak orang maka banyak orang mengakhiri kehidupan di dunia ini dengan sesegera mungkin, karena dia tidak sanggup untuk menghadapi realita yang terjadi. Tetapi bagi orang beriman, ketika dia sudah meninggal dunia, Nabi katakan faqad istaraha min humumid dunya. Dia sudah beristirahat dari sempitnya dunia ini. Bapak ibu nanti kalau memang betul-betul imannya betul kepada Allah, meninggal dunia tak akan jumpai lagi kesempitan itu. Ibu sudah berada di alam kubur, bapak sudah berada di alam kubur, akan menerima apa yang sudah dibuat di dunia ini. Tak akan merasakan lagi panasnya cuaca matahari ini. Tidak akan lagi merasakan bagaimana mahalnya sembako. Tak juga akan merasakan bagaimana antrian mengambil BBM. Tidak akan jumpa lagi itu.
Kalau memang betul-betul dia beriman, faqad istaraha min humumid dunya. Dia akan istirahat daripada gumulan bagaimana sempitnya dunia ini. Lalu yang ketiga, yantaqilu min darin dayyiq ila darin wasi'. Kalau betul iman kita kepada Allah, meninggal dunia, hakikatnya kita akan berpindah dari kampung yang sempit ini, dunia, menuju kampung yang luas sejauh mata memandang. Bukan yang seperti kita tengok tu, Pak Bu. Kadang-kadang kan orang waktu ada kawannya, keluarganya meninggal, dia pun bergumam, sedihnya kita, bapak tu sudah dimasukkan ke liang lahat 1 kali 2 meter, cuma rumahnya dulu di dunia besar, tapi masuk ke dalam liang lahat yang 1 kali 2 meter. Itu bukan alam kubur yang sebenarnya. Alam kubur yang sebenarnya bagi orang beriman, dia akan diberikan oleh Allah Ta'ala tempat mudda basari, sejauh mata memandang. Nah, itu yang kita tengok itu liang lahatnya aja. Maka orang yang sudah meninggal dunia, maka dia bebas, tidak akan pernah lagi sedih di alam kuburnya. Kalau memang betul imannya sempurna kepada Allah, dia tidak akan memikirkan lagi susahnya hidup. Dia tidak akan memikirkan lagi bagaimana anak-anaknya, bagaimana suaminya, bagaimana istrinya. Lalu yang keempat, yalqahul mu'min 'inda qabdi ruhihi minal karamah. Orang yang akan meninggal dunia memang betul-betul beriman kepada Allah, waktu meninggal dunianya diberikan kemuliaan oleh Allah. Apa kemuliaan yang diberikan oleh Allah ketika dia mau meninggal dunia? Sudah kita sampaikan kemarin. Nazala ilaihil malaikah. Turun kepadanya malaikat yang banyak sekali, bahkan tidak terhitung jumlahnya, banyak sekali. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Akan turun kepada dia malaikat yang banyak. Bapak Ibu, saya yakin semuanya ini belum pernah nengok malaikat, termasuk saya. Tapi nanti kalau memang betul-betul imannya benar kepada Allah, dia akan menengok malaikat-malaikat yang dikirimkan oleh Allah bersusun-susun, berlapis-lapis sampai ke langit ke-7. Turun malaikat itu bukan turun begitu saja. Alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat itu saling menyampaikan berita baik. Berganti malaikat mengunjungi dia ketika dia mau menghembuskan nafas terakhir. Maka malaikat itu pun berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Jangan takut, jangan sedih. Jangan takut, jangan sedih. Bersilih ganti. Datang malaikat ini, setelah usai datang lagi malaikat yang lain, menyampaikan berita yang sama. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Diberi kabar gembira kepadanya langsung, tempatnya sudah ada di surga. Jadi begitulah orang-orang beriman ketika dia ingin meninggal dunia. Maka bagi orang-orang beriman, meninggal dunia itu bukan sesuatu yang ditakuti, bahkan sesuatu yang sangat dirindukan. Sahabat Nabi pernah mengatakan, nuhibbul mauta. Ini ketika ditanyakan oleh orang-orang musuh-musuh ketika itu, orang-orang Romawi. Kenapa kata orang Romawi ini? Sahabat-sahabat Nabi itu tidak pernah takut dengan kematian.
Bahkan mereka mencari-cari kematian. Dijawab oleh sahabat, nuhibbul mauta kama tuhibbunal khamra. Kami ini mencintai kematian seperti kalian mencintai minuman memabukkan. Kami mencintai kematian, kata para sahabat, seperti kalian doyan minum minuman memabukkan. Begitulah kami mencintai kematian. Kemudian ketika orang mukmin meninggal dunia, itulah yang menyebabkan dia tidak takut dengan kematian. Dia sudah ditengokkan oleh Allah janji-janji yang selama ini dijanjikan di dalam kitabullah. Bahwa orang beriman yang baik, yang beramal soleh, meninggalnya akan diberikan kemuliaan. Bahkan sudah ditampakkan tempat hijau ranau di dalam surga. Apa tidak mau kita meninggal kayak begitu? Ditengokkan di depan mata kita langsung ketika kita mau menghembuskan napas terakhir. Tempat kita sudah ada di dalam surga. Kata malaikat, Pak Bu, jangan sedih, jangan takut, jangan sedih. Coba tengok itu. Itulah tempat nanti ibu setelah kematian ini. Rasa-rasanya, kata para sahabat, mengungkapkan, ingin meloncat roh itu dari badan kami. Kemudian disebutkan mulaqatul arwah lil mayyit wajtima'uhum bihi wa su'aluhum anhu. Nanti para roh itu setelah meninggal dunia, dia tidak akan terpisah-pisah begitu saja, sendiri-sendiri. Tidak. Ruh orang beriman, dia akan bisa jumpa, dia akan bisa saling tanya-menanya. Ada reuninya di alam kubur. Jangan takut kita hidup sendirian di alam kubur. Kita bisa jumpa. Bisa jumpa dengan suami yang sudah lama meninggal. Bisa jumpa dengan anak. Bisa jumpa dengan nenek kita. Bisa jumpa dengan ayah, ibu yang sudah lama meninggalkan kita. Sekarang kita rindu. Maka sarana untuk bisa bertemu dengan mereka adalah dengan cara kematian. Bisa tanya menanya, nak, bagaimana kondisi berada di dunia itu sekarang? Keluarga kita yang ditinggalkan itu bagaimana? Harta ayah yang dulu ayah wariskan bagaimana sekarang? Yang ditinggalkan bagaimana? Dijawab oleh anaknya, semua peninggalan ayah sudah digunakan di jalan Allah. Bertambah gembira dia. Kemudian bagi orang mukmin, kematian itu buka us-sama wal ard alaihim. Langit dan bumi menangis dengan kematian orang-orang beriman. Bahkan binatang-binatang, dedaunan, tumbuhan menangis dengan sebab kematian orang beriman. Tidak ada hari yang paling menyedihkan kecuali seorang mukmin meninggal pada hari itu. Sedih orang meninggal dengan meninggalnya, dengan matinya Lady Diana. Lebih sedih ini lagi. Sedih orang meninggal dunia ketika terjadi siapa dulu? Niki Ardila, tabrakan. Sedih orang, banyak orang menangis. Mengapa dia mati dalam keadaan muda belia, yang karirnya sedang naik daun. Sedih orang. Tapi lebih sedih lagi alam ini dengan kematian orang-orang beriman. Kemudian orang-orang yang beriman ketika dia masuk ke alam kubur, Allah Ta'ala berikan kepada dia kemuliaan. Apa itu kemuliaan? Takhfifu dhammatil qabri alaihim,
Akan diringankan bagi mereka himpitan kubur, seperti orang tua yang sudah lama anaknya merantau, lalu anaknya merantau itu pulang kembali ke rumah, lalu anak itu dipeluk oleh ibunya. Seperti itulah kubur memperlakukan orang-orang beriman. Dengan kasih sayang kubur itu, ya, memeluk dia di alam kubur. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan juga kemarin bahawa orang-orang yang sudah meninggal dunia, Bapak Ibu, nanti diberikan kemuliaan oleh Allah untuk bisa wasalatul mait fil qabri. Dia bisa solat di alam kubur. Bayangkan tu. Bukan solat di dunia ni aja, Pak. Bagi orang-orang khusus diberikan oleh Allah Ta'ala kemuliaan bisa solat lagi di alam kubur. Wa qiraatul mait fi qabrihi. Mayat orang-orang yang meninggal dunia bisa membaca Al-Quran di dalam kubur. Ta'limul malaikah, malaikat pun mengajarkan dia Al-Quran di alam kubur. Bayangkan itu kemuliaan yang diberikan kepada orang-orang beriman. Lalu kaji kita pagi hari ini, Maqirrul Arwah, Zikru Maqirrul Arwah, bab yang menjelaskan tentang tempat ruh itu. Nanti setelah kita meninggal, ruh kita ini di mana tempatnya? Hadis pertama an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud, namanya Abdullah Ibnu Mas'ud, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, arwahu syuhada fi hawasili tayrin khudrin tasrahu fil jannati haitsu sya'at. Ruhnya orang-orang yang mati syahid. Mati syahid ni orang yang meninggal dunia di jalan Allah. Di mana ruhnya? Fi hawasili tayrin khudrin. Dia berada di paruh burung yang hijau yang ada di dalam surga. Jadi ruhnya orang-orang yang mati syahid seperti Sayyidina Hamzah, yang jantungnya, hatinya dikoyak dadanya oleh Hindun, lalu dimakan hatinya, jantungnya itu dikunyak-kunyak. Itu nanti tempatnya syuhada-syuhada itu. Mereka tempatnya sekarang sedang berada di hawasili tayrin khudrin fil jannah. Berada di paruh-paruh burung hijau yang ada di dalam surga. Tasrahu haitsu sya'at. Dia akan bisa pergi kemana-mana saja dia mau. Burung itu terbang. Dan dia bisa makan dari buah-buahan, makanan-makanan yang ada di dalam surga. Itu hebatnya orang-orang yang meninggal mati syahid. Jadi sudah dimasukkan ke dalam paruh burung. Dia pergi kemana-mana saja dia mau. Dia mau ke taman surga, maka dia pergi ke sana. Dia bisa bermain-main bersama-sama dengan ruh-ruh yang lain. Thumma ta'wi ila qanadi tahta al-'arsy. Kemudian dia bergelantungan di lampu-lampu di bawah aras. Aras ada lampu di bawahnya. Di lampu-lampu inilah dia bergantungan burung-burung itu. Nanti setelah dia ingin pergi lagi, dia akan pergi kemana-mana yang dia sukai. Dia bisa secara leluasa menengok bagaimana pemandangan surga. Belum masuk surga lagi yang sebenarnya, tapi sudah diberikan oleh Allah Ta'ala kemuliaan itu kepada mereka. Dengan diberikan oleh Allah kemuliaan masuk ke dalam paruh-paruh burung hijau yang ada di surga.
Jadi hijau ni lambang-lambang surga. Lambang surga. Saya tidak menyebutkan partai, bukan dalam rantai. Tapi hijau itu adalah warna surga. Orang yang punya masalah dengan kejiwaan itu oleh psikiater disuruh untuk pergi menengok taman-taman yang hijau. Pergi pegunungan-pegunungan yang masih hijau-hijau. Kenapa? Karena ada semacam pengaruh bagi jiwa kalau menengok yang hijau-hijau. Tapi kalau menengok yang merah-merah, bukan berarti karpet ini tak bagus, enggak? Bagus. Yang kedua, an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lamma usiba ashabukum bi Uhud. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa sesungguhnya Nabi bersabda, lamma usiba ashabukum bi Uhud, ketika sahabat-sahabatmu, kata Nabi, meninggal dunia di Uhud, ja'alallahu arwahahum fi hawasili tayrin hudrin taridu anharal jannah. Maka Allah jadikan ruh-ruh mereka di paruh-paruh burung hijau yang ada dalam surga. Dia bisa mendatangi sungai-sungai yang ada di dalam surga. Jadi surga itu nanti banyak sungainya, Pak Bu. Disebutkan di dalam Al-Quran, mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharum mimma'in ghairi asin. Surga itu nanti ada sungai. Sungai itu air yang tidak asin, artinya air biasa, air tawar. Ghairu asin, tidak asin. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Ada nanti sungai, sungai itu sungai susu. Sungai susu. Jadi kita tidak minum susu aja. Mandi pun mandi dengan sungai susu. Ada nanti namanya sungai yang terbuat daripada asalim musaffa, madu asli. Madu, Pak. Besok nak beli kilo-kilo lagi, nak beli per liter orang, nak beli per botol. Orang sendiri mandi nanti di dalam sungai-sungai madu itu. Mandi madu. Lalu ada lagi nanti sungai namanya sungai yang terbuat daripada khamar. Khamar, minuman memabukkan. Tapi nanti setelah berada di dalam surga, minuman itu tidak memabukkan lagi. Dia hanya memabukkan ketika di dunia. Siapa yang hari ini, kata Allah Ta'ala lewat lisan Nabi, meminum khamar di dunia ini, maka di akhirat diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk minum khamar. Jadi ruhnya itu nanti akan dimasukkan ke dalam paruh-paruh burung hijau yang ada di dalam surga, yang dia bisa datang dan kembali lagi ke sungai-sungai yang ada di dalam surga. Kenapa Pak Ustaz di dalam Al-Quran itu diberitakan tentang sungai tentang surga? Tajri min tahtihal anhar. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Salah satu faedahnya adalah Al-Quran ini kan turun di Arab. Orang Arab itu payah nengok sungai. Kalau digambarkan kepada mereka sungai, luar biasa hati mereka senang. Maka faedahnya adalah membuat hati orang-orang Arab kafir jahiliyah dulu tertarik dengan Islam, karena dibicarakan memang
surga itu di dalamnya ada sungai-sungai. Kalau datanglah orang Arab ini ke Indonesia, Pak Bu, itu ketika dia menengok sungai, ya Allah, kata dia apa? Jannah, jannah, jannah katanya. Kami pernah membawa orang Mesir selama 1 pekan, pergi ke Sumbar. Mulai naiklah dia di atas bukit tu, memandang ke bawah. Apa dia katakan? Ini surga, surga, surga katanya. Dia tidak pernah menengok itu di kampung halamannya. Ketika dia menengok Danau Singkara, wah, Danau Maninjau, dia katakan jannah, 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 surga. Begitulah. Itulah makanya di dalam Al-Quranul Karim salah satu disebutkan sungai di dalam Al-Quran itu supaya hati-hati orang-orang kafir jahiliyah tertarik untuk masuk ke dalam Islam. Hadis dari Ibnu Abbas juga yang ketiga, asyuhada'u ala bariki nahri bi babil jannah. Ruh orang-orang yang mati syahid itu nanti berada di ujung-ujung sungai di dekat pintu surga. Fi qubbati khudra, di kubah yang hijau, yakhruju ilaihim rizquhum minal jannati bukratan wa ashiyya. Nanti mereka diberi rizki oleh Allah Ta'ala pagi dan sore. Jadi diberi makan, diberi rizki oleh Allah pagi dan sore. Ketika sudah sampai waktu pagi, maka diberikan kepada mereka rizkinya, diberi makan mereka, diberikan kemuliaan kepada roh-roh orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia bebas berada di sana. Kita lanjutkan. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Harithah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas ni kita sudah ceritakan kemarin, sahabat Nabi sekaligus dia itu pelayan Nabi. 10 tahun menjadi pelayan Nabi. Anna Harithata, bahwa sesungguhnya ada seorang sahabat Nabi namanya Harithah. Lamma qutila, ketika dia syahid, meninggal dunia di jalan Allah, qalat ummuhu, ibunya berkata, ya Rasulullah, sedih ibunya ini, Harithah ini meninggal dunia. Ya Rasulullah, qad alimta manzilata Harithah. Ya Rasulullah, engkau pasti tahu tempatnya Harithah sekarang. Kata Rasulullah, kata beliau, kata ibunya, fa iyakun fil jannah asbir. Kalau dia berada di dalam surga ya Rasulullah, aku bersabar, senang hatiku. Wa iyakun fi ghairi dzalika tara ma asna. Kalau andai kata dia bukan berada di dalam surga, engkau akan lihat apa yang aku buat ya Rasulullah. Artinya dia ibu ini agak apa namanya? Agak sedih. Mengungkapkan kesedihannya itu kalau tahu anaknya tidak berada di dalam surga, rupanya anaknya berada di dalam neraka. Kata beliau, engkau akan tahu ya Rasulullah apa yang aku buat nanti. Artinya dia saking sedihnya melampiaskan kesedihannya itu dengan berbagai cara yang mungkin cara itu tidak disukai oleh Allah. Tapi apa kata Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha jannatun katsira. Sesungguhnya surga itu banyak taman-tamannya. Wa innahu fil firdaus al-a'la. Jadi banyak surga itu. Surga itu banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Harithah ini nanti berada di Al-Firdaus, berada di surga Al-Firdaus. Fa idza sa'altumul jannah fas'alu Al-Firdaus. Apabila kalian minta surga, maka mintalah surga Al-Firdaus. Ada lagi yang kedua tadi disebutkan bahwa arwah orang-orang beriman berada di langit ketujuh. Ini disebutkan arwahnya orang-orang beriman berada di Telaga Zamzam. Telaga Zamzam itu airnya adalah air yang berkah. Bahkan Nabi menyebutkan ma'u Zamzam lima syuriba bihi. Air Zamzam itu adalah sesuai dengan niat orang meminumnya. Kalau anak muda yang belum dapat jodoh minum air Zamzam, ya Allah, cepatkan aku dapat jodoh yang baik. Minum. Bagi yang sakit, bapa ibu yang sakit, minum air Zamzam, niatkan untuk kesehatan supaya bisa beribadah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Kata Nabi, ma'u Zamzam lima syuriba bihi. Air Zamzam itu sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Maka insya-Allah akan kita sampaikan, dan itu pas mungkin kajian terakhir itu kalau tidak salah. Karena kita sudah masuk ke dalam bulan Ramadan. Kalau tidak ada halangan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya kajian pagi ini adalah bahwa arwahnya orang-orang beriman itu berada di tempat-tempat baik yang tidak hanya di satu tempat. Disebutkan tadi bahwa arwah orang-orang yang mati di jalan Allah berada di paruh-paruh burung hijau yang ada di dalam surga. Kemudian berada di langit yang ketujuh, yang dia bisa melihat tempatnya di dalam surga. Kemudian yang ketiga, mereka berada di bi'ri Zamzam, berada di sumur Zamzam. Mereka berada di Illiyin, tempat yang paling tinggi. Kemudian ruhnya orang-orang kafir disebutkan berada di Sijjin, berada di dalam penjara-penjara yang ada di dalam neraka. Kemudian berada di lembah namanya Barhud. Lembah itu adalah lembah api yang berada di Yaman. Pergilah nanti, panggillah umpamanya kawan-kawan kita, dia akan datang itu menyahut. Sebagaimana Nabi dulu pernah memanggil orang-orang yang meninggal mati waktu Uhud. Panggil oleh Nabi satu persatu namanya, orang-orang kafir itu. Awajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, kata Nabi. Apakah kamu sudah menemukan apa yang dijanjikan oleh Tuhan? Kata orang kafir itu, wajadna ma wa'ada rabbuna haqqan. Kami betul-betul sudah dapatkan janji Tuhan. Sekarang baru kami merasakan. Jadi itulah kajian kita, mudah-mudahan menyadarkan kita dan membuat kita menjadi orang-orang yang lebih taat kepada Allah. Mudah-mudahan roh kita dikumpulkan di tempat orang-orang yang terbaik dan dimasukkan kita ke dalam Al-Firdaus Al-A'la. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada pertanyaan satu dua, silakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Mana tahu apa yang disampaikan belum jelas atau masih ragu-ragu, dipersilakan. Ya, karena tak ada yang bertanya, kita akhiri majlis ini dengan tasbih kifaratil majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.